Ya, selanjutnya ada contoh ya, yaitu jika diketahui dua garis yaitu G dan H tidak sejajar, garis G dan H tidak sejajar, ini misalkan garis G nya kemudian ini garis H nya, ini tidak sejajar. Nah, kemudian ada titik A tidak terletak pada G ataupun H. Nah, yang diminta menentukan semua titik pada G dan semua titik pada H, sehingga A ini menjadi titik tengah dari ruas garis yang dimaksud. Jadi pada titik G ada titik, pada H ada titik, kemudian A nya sebagai titik tengah dari dua titik tersebut. Baik, kita coba selesaikan ilustrasinya seperti itu. Ini titik A nya tidak pada G maupun H ya. Kita misalkan dua titik yang nanti diminta adalah X ya, X nya berada di G dan Y nya pada H di sini. Nanti ilustrasinya seperti itu. Bisa saja titik A nya tidak berada di situ, mungkin berada di sebelah sini atau sebelah sini juga bisa, nanti bisa dicoba. Nah, selanjutnya yang ditanyakan posisi X dan Y sehingga A menjadi titik tengah dari XY. Oke, kita awali dengan mengambil titik P pada G, misalkan di sini. Kemudian setengah putaran terhadap titik A dari P, yaitu kita hasilkan P aksen ya, P aksen di sini. Kemudian G aksen itu nanti sebagai SAG, hasil dari SAG, kemudian melalui P aksen, ini nanti kita akan memperoleh PA sama dengan AP aksen, sehingga G aksen atau SAG nanti sejajar dengan G. Ini seperti teorema yang tadi ya. Jadi ini dari hasil SAP yaitu P aksen, titiknya di sini, kita bisa melukis garis G aksen yang sejajar dengan G ya, dari teorema 4.5 tadi, garisnya ini sejajar. Nah, di sini nanti kita akan memotong garis H ya, garis G memotong garis H di Y ya, posisinya Y nya kita dapatkan ya. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita bisa menarik YA ya, YA di sini, menarik garis, kita perpanjang sampai memotong garis G di X. Nah, maka X dan Y ini merupakan titik yang tadi dicari. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, tadi yang diminta semua titik pada G dan H, apakah X dan Y ini satu-satunya atau masih ada yang lain? Nah, kita akan periksa. Jadi di sini diminta membuktikan bahwa X dan Y itu satu-satunya pasangan yang memenuhi persyaratan bahwa tadi titik A berada di tengah-tengah XY. Nah, di sini
Jika tidak menggunakan G aksen sebagai SAG dan kita nanti akan menggunakan H aksen sebagai SAH, begitu ya. Ya, tadi di sini kan kita menggunakan ini G aksen sebagai SAG. Nah, di sini kita gunakan yang SAH. Nah, apakah pasangannya tetap sama atau berbeda? Kita akan coba buktikan. Ya, ini masih sama. GH tidak sejajar, A tidak di G, tidak di H. Kemudian akan dibuktikan X dan Y satu-satunya pasangan yang memenuhi persyaratan. Baik, tadi yang kita akan gunakan H aksen sebagai SHH untuk mencari dari pasangan X dan Y. Nah, kalau yang tadi G aksen sebagai SAG. Ini ilustrasinya, garis GH, ini G, ini H, tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus ya di sini. Kemudian A-nya tidak pada G dan juga tidak pada H, begitu ya. Nah, karena tidak pada H, maka kita bisa mencari H aksen. H aksen sebagaimana yang tadi teorema 4.5, SAH ini nanti H aksen ini akan sejajar dengan H, begitu. Ya, cara pencariannya bisa seperti yang pertama tadi. Kita bisa menentukan sembarang titik di H, misalkan di sini kita pakai setengah putaran, ini misalkan G ya, titik G, setengah putaran terhadap titik A, nanti kan hasilnya kira-kira berada di sini. Ini G aksen atau SA G ya. Dari titik ini nanti bisa dilukis H aksen ya, H aksen yang sejajar dengan H. Jadi melukisnya dari situ. Ini tadi menurut yang pertama ini misalkan garis G aksennya, begitu ya. Nah, selanjutnya dilukis garis H aksen. Nanti H aksen ini akan memotong garis G di titik G misalkan. Nah, sehingga nanti memotong garis G di titik X ya, maksudnya dari titik X ini XA kita tarik garis perpanjang sampai memotong garis Y di titik Y ya, sehingga nanti diperoleh X dan Y ini pasangan titik yang dimaksud. Nah, di sini karena SAH sama dengan H aksen ini sejajar dengan H ya, maka SAX ya, SAX ini ya, ini tadi kalau tadi dipakai perpanjang dengan garis, ini juga bisa dicari dengan setengah putaran terhadap titik A. Dari titik X nanti akan menghasilkan Y, begitu ya. Nah, di sini yang menjadi klaim dari titik potong dari dua garis atau lebih ini kan hanya ada satu titik potong, begitu. Sehingga disinilah bisa diklaim bahwa X dan Y merupakan satu-satunya pasangan dari yang tadi diminta bahwa A ini merupakan titik tengah dari X dan Y.
ya seperti itu. Ini tambahannya, ini satu-satunya pasangan.